Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Pena bersama saya Mirza. Tapi sebelumnya di episode setelah Lebaran ini kami segenap kru Lensa Pena mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ngomong-ngomong tentang corona nih, Mbak. Eh, Bahasan kali ini masih seputar corona. Jadi di masa pandemi ini mau tidak mau kita melakukan isolasi diri atau bahkan karantina, eee, yang itu menyebabkan kadang bosan, kadang mungkin tertekan dan sebagainya. Dan di sini saya sudah bersama rekan saya dan monggo Mbak perkenalan. Ya. Jadi teman-teman perkenalkan saya Anindita. Saat ini saya masih mahasiswa sih. Oke, jadi Mbak Anin ini mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta dan beliau juga salah satu dari anggota AMM Piungan. Hmm. Oke, eee, mengenai isu corona ini Mbak. Mhm. Nah, ini kan, tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa, eee, dampak dari karantina ataupun isolasi diri ini menyebabkan Eee, istilah yang disebut demam kabin. Mhm. Nah, kira-kira apa sih Mbak demam kabin itu? Hmm. Istilah demam kabin ya? Sebenarnya istilah demam kabin itu kan kayaknya juga baru-baru sekarang ya Mirza ya? Iya, ini baru muncul. Gara-gara corona jadinya orang tahu demam kabin. Tapi kalau misal kita lihat sejarahnya nih, sebenarnya demam kabin itu bukan istilah yang baru. Karena istilah ini tuh ada sekitar tahun 80-an. Mhm, Waktu itu di Inggris, pas lagi ada pandemi tifus, kan di sana orang akhirnya yang udah sakit harus dirawat nih di rumah sakit. Mereka juga harus isolasi, mereka nggak boleh keluar. Jadinya karena mereka nggak boleh keluar, mereka nggak mhm, bisa melakukan aktivitas, akhirnya mereka mengalami emosi emosi negatif nih, misalnya kayak marah, putus asa, bahkan emosi negatif itu akhirnya membentuk suatu perilaku perilaku yang cenderung merusak nih, misal kayak perilaku pengen keluar dari tempat isolasi. mhm, Padahal kan waktu itu kalau diisolasi kita nggak mungkin boleh keluar ya. iya, Jadinya mereka pengen keluar gitu. Jadi kalau cabin fever itu atau demam kabin itu sebenarnya dia tidak jadi suatu gangguan psikologis ya, karena emang di DSM pun juga nggak ada gitu. Tapi itu kayak gejala-gejala dari rasa kebosanan, rasa putus asa, karena mereka nggak bisa keluar dari suatu tempat. oke. Kira-kira, demam kabin ini bahaya nggak sih Mbak bagi kita khususnya? Bahaya atau enggak ya? Sebenarnya bahaya atau enggak itu sebenarnya tergantung sama seberapa besar dampaknya. Mhm, Misal gini, orang kita kan misal gini, kita pelajar ya, biasanya kalau kita sekolah, di sekolah, mhm, terus tiba-tiba kita harus pindah nih, pindahnya di rumah. Akhirnya kita kan ngerasa kayak, "Oh, biasanya aku ketemu sama orang, kok sekarang jadi nggak ketemu sama orang?" Kan otomatis ada perubahan-perubahan. Nah, kalau dampaknya itu besar, misalnya sampai dia putus asa yang terlalu lama, ngerasa sendiri, ngerasa depresi, terus sampai akhirnya muncul beberapa perilaku-perilaku negatif nih, misalnya dia, apa ya, misalnya depresi itu sampai dia ngerasa nyayat-nyayat tubuhnya, pengen, apa ya, pengen bunuh diri atau pengen melukai diri sendiri. Nah, itu dampaknya berarti besar nih. mhm. Tapi kalau misal hanya rasa putus asa, rasa bosen, marah, yang itu nggak terlalu lama, berarti itu dampaknya juga nggak terlalu besar. Tapi harus tetap kita ubah biar nanti dampaknya itu nggak terlalu bisa panjang gitu. Oke, baik. Jadi, mmm, dampaknya besar atau tidaknya itu berarti bergantung pada seseorang itu sendiri ya? Iya. Oke. Kira-kira, eee, cara mengenali kalau kita ini apakah sudah terjangkit demam kabin atau belum itu, kira-kira seperti apa, Mbak? Ciri-cirinya mungkin kalau kita
sudah terjangkit itu tadi? Ciri-cirinya paling pertama adalah tiba-tiba kita ngerasa nggak punya semangat. Oke. Jadi pernah nggak ngerasa tiba-tiba ada suatu perubahan dan Mirza ngalamin nggak semangat gitu? Pernah. Nah itu kita sebenarnya rasa nggak semangat itu kan wajar ya. Tapi yang jadi nggak wajar itu kalau semangat kita tuh turun terus. Jadi kita nggak pernah semangat. Nah itu gejala pertama. Rasa bosan. Rasa bosan yang terlalu lama. Kita bosan terus, kita nggak pernah berpikir, oke sekarang bosan, lalu gimana caranya biar kita segera nggak bosan gitu. Orang yang kena demam kabin itu dia akan ngerasa bosan. Terus dia gampang tersinggung. Ya. Cuma kita apain dikit aja dia udah marah gitu loh. Gak ada apa gitu dia udah bisa marah kayak gitu. Terus dia putus asa. Dia gak punya harapan. Dia ngerasa kayak hidupku kok kayak gini banget sih. Hidupku kok nelangsa banget. Nah kayak gitu. Kira-kira nih Mbak, kan kalau cewek nih ya, itu kan dia ada masa PMS lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kira-kira apakah itu juga bisa menambah memperburuk gejala itu mungkin? Bisa jadi. Jadi kan kalau misal perempuan waktu mau haid itu kan ada perubahan hormonal nih. Itu kan bisa ngaruh ke emosionalnya. Kita sering banget kan tahu kalau ini kenapa sih tiba-tiba gampang marah gitu kan. Nah bisa jadi kayak gitu. Tapi kan nanti kalau misal PMS itu kan seiring berjalannya waktu dia akhirnya hormonnya membaik nih. Akhirnya dia nggak jadi gampang tersinggung nih. Nah jadi yang bedakan antara orang cabin fever sama orang yang PMS kan itu. Walaupun PMS juga bisa membuat cabin fever itu makin lebih parah. Oke. Baik, kemudian tadi ciri-cirinya orang yang terkena cabin fever itu seperti itu. Kemudian sekarang ini Mbak, cara mengatasinya atau tips-tips buat kita menghindari agar tidak terjangkit cabin fever tadi. Tips nih, gimana caranya biar kita nggak kena cabin fever atau biar cabin fever kita itu nggak makin dampaknya makin luas nih di pandemi gini ya Mirza ya? Oke. Yang pertama itu kita harus tetap melakukan kegiatan rutin kita. Nggak berarti karena kita harus yang biasanya harus ke sekolah, ke kampus, atau bekerja di luar, tiba-tiba kita harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain. Nah yang sering terjadi itu gini, karena kita ngerasa ini ada liburan, kayak perubahan yang mengharuskan kita libur, jadinya kita ngerasa nggak mau ngerjain kegiatan rutin. Padahal kan WFH atau sekolah dari rumah itu kan kita sama aja membawa pekerjaan dari tempat luar ke dalam ya. Harusnya tetap kita kerjain dong. Misal nih mahasiswa semester akhir biasanya ngerjain skripsi di kampus. Dia nyari materi di kampus nih. Tiba-tiba karena harus sekolah dari rumah, harus ngerjain dari rumah, ya tetap dia harus ngerjain dong ke skripsinya di rumah. Gak bisa ditunda dong. Sama juga orang yang sekolah. Di sekolah biasanya dia ngerjain tugas ya. Terus tiba-tiba harus sekolah dari rumah. Berarti kan dia juga tetap harus mengerjakan PR-nya, tetap harus ngerjain tugas-tugasnya dari rumah. Jadi bukan berarti karena kita pindah tempat terus kita akhirnya nggak melakukan kegiatan rutin kita kayak gitu. Yang kedua, sering melakukan sesuatu yang baru. Kalau tadi contohnya apa Mbak? Sesuatu yang baru. Misal nih, kalau Mirza senangnya ngapain? Saya mungkin senangnya ini sih Mbak, desain sih mungkin. Desain ya. Nah itu bisa Mirza. Kan kita tiap hari ngerjain tugas, otomatis ada rasa bosannya nih. Akhirnya kita perlu sesuatu yang baru yang itu memicu rasa semangat kita, memicu rasa pengen tahu kita untuk bisa menyelesaikannya. Misal Mirza kan sukanya desain, sesuatu apa yang belum Mirza desain nih. Akhirnya Mirza ngerjain itu buat desain. Atau mungkin teman-teman IPM kita tuh kayaknya pinter masak ya. Nah itu bisa jadi
suatu kegiatan baru di rumah yang biasanya ngerjain tugas, akhirnya mereka bisa masak. Dulu waktu sekolah, waktu aktif kuliah, waktu aktif kerja, kayaknya memasak, bersih-bersih rumah, merapikan perabot rumah itu kan suatu kegiatan yang jarang banget ya. Iya, benar. Jadi mumpung lagi pandemi nih, kita bisa beraktivitas baru nih, bisa masak, yang punya keahlian memasak bisa masak, yang punya keahlian bikin video kayak gini bisa juga, yang ahli desain bisa belajar desain, atau mungkin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Bertanam misalnya, bercocok tanam, menanam dari rumah, menanam apapun yang bisa ditanam. Terus kalau tadi itu ya melakukan sesuatu yang baru, yang ketiga itu adalah tetap terkoneksi dengan orang lain. Oke. Nah, kenapa harus tetap Maksud- terkoneksi ya? Ya. Itu kita kan makhluk sosial nih, makhluk yang nggak bisa sendirian. Kalau sendiri di rumah sehari aja udah bosen, udah ngerasa kayak kok aku kayak nggak punya temen ya, kok kayak aku nggak punya siapa-siapa ya, kayak gitu kan. Nah, karena kita itu ada di era teknologi, kita bisa kan telepon orang lain, video call orang lain, chat orang lain, agar kita tetap merasa kalau kita itu punya orang lain. Kita tetap merasa terkoneksi dengan orang lain, terhubung dengan orang lain. Kalaupun tidak harus dengan media seperti WA ataupun yang lain, kita kan punya keluarga di rumah. Iya. Nah, mumpung nih lagi pandemi kayak gini, kita bisa meningkatkan keterhubungan kita dengan keluarga. Kayak pernah ada cerita nih Mir. Waktu itu temen gue cerita, saya pernah dengar cerita sih. Jadi dia itu nggak pernah bertegur sapa sama orang tua di rumah. Jadi rumah tuh kayak kos-kosan. Iya, kayak kos-kosan. Orang tuanya itu kalau pagi udah berangkat kerja, malam baru pulang. Anaknya kan ketemunya harusnya bisa ketemu kan, tapi nggak bisa ketemu. Gara-gara pandemi ini, mereka jadi bisa ngobrol sekarang. Mereka bisa jadi dekat. Bahkan ada yang mungkin nggak pernah ngobrol dengan orang tua secara lebih dalam. Gara-gara corona mereka bisa ngobrol lebih dalam. Seperti misal ngobrol kayak, kamu rencananya ke depannya mau ngapain, mau sekolah di mana, terus ketika aku ngelakuin kayak gini, bapak sama ibu senang atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi gara-gara pandemi itu nggak berarti kita nggak terhubung sama orang lain. Kalau kita pengen telepon orang lain, sekarang ada media HP kan ya. Ada, kalau misal kita pengen video call orang lain juga ada teknologinya. Jadi tetap terhubung sama orang lain biar kita nggak ngerasa sendiri, biar kita bisa saling bercerita dengan orang lain dan kita mendengarkan cerita orang lain juga. Oke, berarti di masa pandemi ini bukan hanya sisi negatif saja, tapi juga menimbulkan sisi positif. Tapi ngomong-ngomong tentang mencoba hal baru nih Mbak, saya juga sebenarnya ada pengalaman menarik. Itu apa ya? Jadi ketika saya di kos, itu hal yang saya lakukan ketika mengisi waktu-waktu luang di tengah pandemi ini, itu saya mencoba memasak gitu. Jadi ketika melihat story WA, kemudian ada yang post masakan gitu masakan itu kan wah menarik nih gitu kan, dan pengen coba buat. Nah akhirnya setelah bikin bahan-bahan gitu, beli bahan-bahan, kemudian memasak sampai ya walaupun akhirnya nggak jadi, itu jadi pengalaman tersendiri, jadi menarik menambah pengalaman baru meskipun itu gagal, tapi ya justru itulah yang buat pengalaman ini menarik. Jadi gitu. Iya, itu, dan skill memasak tuh skill penting banget ya. Jadi pernah ada suatu tulisan nih, ada beberapa skill yang seharusnya kita miliki nih. Skill memasak, kenapa ya? Karena memasak itu kan, kita skill memasak tuh nggak harus masak yang dalam artian terus masak yang gede-gede, yang bagus-bagus, yang kayak dijual gitu. Masak apapun yang bisa kita masak gitu. Berarti tidak memandang cowok-cewek nih berarti. Iya, nggak memandang. Toh sekarang chef juga banyak yang laki-laki kan. Iya. Jadi memasak juga nggak apa-apa dikerjain sama laki-laki, dan emang seharusnya juga dikerjain sama laki-laki.
gitu. Iya. Ya, gitulah. Oke, tips selanjutnya apa nih, Mbak? Tips selanjutnya olahraga. Oke. Tahu kenapa olahraga? Apa ya? Apa yang kamu Biar rasa? sehat. Oke, sehat. Kalau yang kamu rasain selama olahraga? Apa ya? Nek saya lebih merasa apa ya? Udah lama nggak olahraga, terus kemudian olahraga tuh rasanya tuh lebih enteng sih, Mbak. Lebih enteng. Mungkin peredaran darahnya lancar, terus hormonal-hormonal yang apa ya? Seharusnya tersalurkan ke seluruh tubuh itu jadi tersalurkan, mungkin itu. Nah, bener banget. Kita tuh kan kalau duduk terus mager kayak gini kan juga bosen ya. Iya. Jadinya kita harus bergerak dan olahraga itu salah satunya. Pas olahraga, kita tuh ngelepasin hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang membuat kita lebih bahagia, lebih bisa senang gitu loh. Jadi kalau kita olahraga, kita bisa lebih apa ya? Bisa emosi positif dalam kita tuh lebih banyak gitu nih. Misalnya emosi positif itu kayak gembira, tidak kecewa, kasih sayang itu kan juga emosi positif. Jadi kalau misal kita rajin olahraga, kita bakalan lebih seneng gitu. Jadi emang olahraga ini apa ya? Menyalurkan emosi-emosi positif yang ada di dalam diri kita gitu ya. Oke. Masih ada lagi, Mbak, untuk tipsnya? Masih ada satu lagi sih. Oke, yang terakhir. Tips yang terakhir itu adalah kita menerima keadaannya. Kita menikmati keadaan saat ini. Jadi keadaan pandemi ini kan keadaan yang nggak pernah diinginin sama orang ya. Tapi kita harus menerima keadaan ini. Kita nggak bisa mengelak gitu loh. Kita nggak bisa terus berandai-andai corona ini nggak ada gitu kan. Itu kan kayak nggak mungkin banget ya, karena nyatanya emang ada gitu. Kita harus menerima. Dengan kita menerima, kita tuh ada perasaan oke, sekarang corona nih. Terus kalau ada corona ngapain gitu. Oke, sekarang ada corona, ya udah emang ada. Baru setelah itu kita berpikir nih, aku berarti kalau ada corona harus gimana? Oh, ternyata nggak boleh berinteraksi sama orang lain dengan jarak yang dekat. Oh, nggak boleh untuk berpergian dulu. Oh, ternyata sekolah harus diliburin dulu. Jadi menerima keadaan ini dan menikmati keadaan ini apapun yang sedang terjadi, kayak gitu. Oke, berarti rasa penerimaan ini itu memunculkan apa ya? Sebuah harapan gitu ya, Mbak? Bener banget. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang apa? Pandemi ini, Mbak, ada cerita menarik dari sebuah kanal YouTube. Itu dia di sana menceritakan seseorang bersama 5 orang temannya itu menjalani sebuah masa percobaan di Moskow. Nah, orang tersebut itu menjalani masa isolasi diri selama 520 hari. Oh ya, Kalau dikonversi secara tahun, mungkin hampir 2 tahun ya. hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Nah itu, dan mereka berhasil tanpa apa ya, ya mereka berhasil tanpa ada tekanan, tanpa ada apa ya, dampak yang berarti bagi mereka. Nah di sini mereka melakukan apa ya, manajemen yang baik sehingga mereka berhasil di masa pandemi, di masa percobaan itu. Nanti teman-teman bisa coba cek dengan kata kunci demam kabin. Oh, demam kabin. Bisa cek sendiri. Oke. Mungkin ada close statement, Mbak, dari Mbak Anin untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Close statement nih. Oke. Jadi walaupun sekarang ini pandemi ya, itu bukan alasan kita untuk menurunkan produktivitas kita. Jadi walaupun pandemi, kita tetap harus produktif agar kita tetap bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri dan bagi lingkungan sekitar kita. Oke, bagus sekali. Kita harus tetap menjadi manusia yang berguna di masa pandemi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk Lensa Pena pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Anin yang sudah berkenan menemani dan membahas topik pada hari ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.